Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pindahkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumsel Prasetyo Budi Cahyono ke rumah tahanan kelas 1 Pak Jo Palembang. Sumatera Selatan menempati posisi ketiga penghasil telur terbesar di Sumatera dan siap bersaing di pasar global. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Minggu 14 September 2025 bersama saya Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pindahkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode Mei tahun 2016 hingga Juli tahun 2017 PB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumatera Selatan. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga 74 miliar rupiah. Aspitsus Kejati Sumatera Selatan Ardiansa mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif. Tersangka diduga meminta PT Waskita Karya menunjuk PT Perencanaan Jaya sebagai vendor, padahal perusahaan tersebut tidak pernah melaksanakan proyek. Hanya tersangka PB menerima sejumlah aliran dana dari terpidana terpidana Ignatius Joko Herwanto dan terpidana Setiawan Andi Purwanto yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan teknis pembangunan prasarana LRT Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang tidak dilaksanakan PT Perencanaan Jaya sebagai vendor. Selain itu, PB juga disebut menerima sejumlah dana dari 3 petinggi PT Waskita Karya yang sudah divonis bersalah dalam kasus serupa. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari di rutan Pak Jo Palembang. Ardiansa menegaskan dalam waktu dekat, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang. Tak hanya kasus LRT Sumatera Selatan, PB sebelumnya juga terjerat perkara korupsi jalur kereta besi Tang Langsa di Medan dan telah divonis 7 tahun 6 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 2,6 miliar rupiah. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sumatera Selatan menempati posisi ketiga penghasil telur terbesar di Sumatera dan siap bersaing di pasar global.
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kini menjadi salah satu sentra utama produksi telur ayam di Indonesia dengan kapasitas mencapai 6 hingga 7 juta butir atau sekitar 300 ton. Sumatera Selatan menempati posisi ketiga sebagai penghasil telur terbesar di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebagian besar hasil produksi telur dari Sumatera Selatan dipasarkan ke berbagai daerah seperti Jakarta, Tangerang, Banten, dan Bangka Belitung. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Zaprizal, mengungkapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mendorong peningkatan kualitas dan keamanan telur agar memenuhi standar ekspor global. Produk telur asal Banyuasin disiapkan untuk diekspor melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan perdagangan. Saat ini tujuan ekspor utama adalah Timur Leste, sementara produk olahan seperti tepung telur mulai dikirim ke negara-negara seperti Singapura dan Tiongkok. Dari produk pangan asal hewan itu telur. Nah, karena apa? Telur ini menjadi prioritas kita karena Sumsel ini adalah lumbung telur juga di Sumatera. Ini sekarang berada di nomor 3 di Sumatera sebagai penghasil telur. Telur ini telur ayam berasal dari Banyuasin. Jadi telur ayam yang berada di Banyuasin ini kita angkat untuk bisa mencapai kualitas standar global ya, standar ekspor. Nah, inilah yang kita lakukan. Ini harus diperhatikan terkait dengan keamanan telur, terkait dengan residu obat, sumber penyakit seperti salmonella, kemudian terkait dengan higien sanitasi. Ditambahkan Zaprizal, kunci utama untuk meningkatkan daya saing global adalah jaminan mutu dan keamanan pangan. Otoritas Veteriner Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menerbitkan sertifikasi nomor kontrol veteriner atau KNP, serta memastikan bahwa produk unggas yang dihasilkan bebas dari kontaminasi salmonella dan residual antibiotika. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat utama agar produk bisa diterima di pasar internasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Bandara Internasional SMB 2 tambah maskapai penerbangan internasional rute Palembang Kuala Lumpur. Penerbangan internasional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang tujuan Kuala Lumpur bertambah. Maskapai Batik Air Malaysia resmi membuka rute penerbangan ke negeri jiran pada Jumat 13 September. Sebelumnya, Air Asia telah membuka rute ini pada 18 Juli 2025. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang RI Wan Winaya Madar mengatakan sejak rute internasional kembali dibuka, antusias masyarakat berpergian ke luar negeri cukup baik. Terlihat dari load factor Air Asia yang telah beroperasi sejak 18 Juli di atas 90%. Sedangkan untuk Batik Air Malaysia, rute dari Malaysia tercatat 150 orang dari total 162 tempat duduk yang tersedia juga di atas 90%. Sementara pada penerbangan hari ini, Palembang Kuala Lumpur jumlah penumpang di atas 135 orang. Yang pertama untuk internasional Air Asia saat ini tiap hari itu load faktornya di atas 90%. Keterisiannya, dia nggak melihat weekend, nggak melihat weekday. Tapi ini menunjukkan animo masyarakat cukup tinggi untuk penerbangan internasional. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Panji Cayanto menambahkan saat ini realisasi kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan mencapai 16 juta orang. Jumlah itu diprediksi akan terus meningkat, tak hanya wisatawan Nusantara, namun juga wisatawan mancanegara. Hingga akhir tahun, pihaknya optimis jumlah wisatawan ke provinsi ini mencapai 22 juta hingga 23 juta orang. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kota Palembang melakukan penataan sungai untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Menghadapi musim penghujan, pemerintah Kota Palembang melakukan penataan aliran sungai dan drainase, khususnya di kawasan rawan banjir seperti daerah aliran sungai Das Bendung. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisasi genangan akibat hujan deras maupun air pasang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan sedimentasi di sejumlah anak sungai semakin meningkat sehingga dibutuhkan penanganan serius. Sementara diakuinya kesiapan pompa portable juga sangat penting untuk menghadapi kondisi darurat, terutama ketika hujan deras bertepatan dengan pasang air Sungai Musi. Penanganan harus dilakukan cepat agar genangan tidak meluas dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. Beberapa anak sungai yang bisa
saya kunjungi beberapa yang menjadi cukup tinggi, maka saya sudah minta dinas PUPR untuk dibagi per zona. Dan ini di beberapa zona ketika terjadi genangan air yang cukup tinggi dan hujan deras, air pasang naik, segera difungsikan pompa nisasi yang bersikap portable. Bagi kalau memang ada terjadi penyempitan termasuk sedingin tinggi, segera staf dinas PUPR itu bekerja supaya jangan terjadi sumbatan air. Tapi yang menjadi skala prioritas kita adalah das bendung. Ia menambahkan pihaknya juga menempatkan kawasan Ilir Timur 1, Ilir Timur 3, dan Kemuning sebagai prioritas utama. Di wilayah ini akan dilakukan pengerukan sedimentasi, pelebaran drainase, dan perbaikan saluran air dalam waktu dekat. Langkah antisipasi ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan Palembang menghadapi musim hujan sekaligus menekan dampak sosial dan ekonomi akibat banjir tahunan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Sumsel United berhasil meraih hasil maksimal di laga perdana Pegadaian Championship 2025-2026 usai menaklukkan perlawanan Persikat Depok dengan skor 0-1 pada pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari Bogor petang kemarin. Gol kemenangan Sumsel United dicetak oleh Kurniawan Karman pada menit ke-66. Hasil ini membuat Sumsel United mengamankan 3 poin perdana dan untuk sementara bertengger di posisi 3 klasemen sementara grup Barat di bawah FC Bekasi City dan Persekat Tegal. Kemenangan ini sekaligus membuat Sumsel United menjadi tim pertama asal Sumatera yang meraih kemenangan setelah sebelumnya 2 tim lainnya PSPS dan PSMS Medan mengalami kekalahan di laga perdananya. Pertama tentu saya sebagai pribadi mengucapkan puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat 3 poin. Pemain luar biasa hari ini berjuang sampai menit akhir. Apresiasi saya buat seluruh pemain yang pernah berjuang tanpa kendala. Yang kedua, ini baru pertandingan pertama. Jangan sombong, masih banyak anak tangga yang bisa lalui. Tetap rendah hati, tetap membumi, dan mudah-mudahan pemain semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski berhasil meraih hasil maksimal, pelatih asal Sumatera Barat ini meminta anak asuhnya tidak jemawa karena kompetisi masih panjang. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual siang ini diantaranya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pindahkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana LRT Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menempati posisi ketiga penghasil telur terbesar di Sumatera dan siap bersaing di pasar global. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.